Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, selamat datang lagi di channel yang keren ini, channel peradaban baru. Hari ini kita bakal bahas salah satu topik paling panas menjelang 22 November 2025. P-Nexus, ISO 20022, dan kenapa tanggal ini disebut-sebut bisa jadi momen besar buat P-Network. Dan semua penjelasan yang gue sampaikan ini diambil dari diskusi komunitas global di X, analisis kripto, dan perkembangan standar keuangan internasional. Oke, langsung kita mulai. 1. Apa itu P-Nexus? Di komunitas Pi, istilah P-Nexus sering disebut sebagai jembatan cerdas, yang suatu hari bisa menghubungkan P-Network dengan sistem perbankan global. Tapi sebelum jauh ngebahas ini, tentu catatan penting dulu nih guys. Sejauh yang saya amati, sepertinya P-Core Team belum pernah merilis fitur resmi bernama P-Nexus. Nanti sahabat peradaban bisa cek dan pantau langsung pada situs resminya P-Network terkait hal ini ya. Yang ada, beberapa artikel kripto dan analis menyebut bahwa Pi sedang membangun arsitektur compliance, API transaksi, dan standar ISO 20022. Jadi, konsep P-Nexus lebih tepat dipahami sebagai potensi kemampuan Pi setelah kompatibel dengan standar internasional, bukan fitur final. 2. Kenapa 22 November 2025 jadi tanggal penting? Tanggal ini adalah deadline global migrasi Swift dari format lama ke standar baru ISO 20022. Ini perubahan terbesar dalam dunia keuangan dalam beberapa dekade terakhir. Konteks globalnya, sepertinya, Federal Reserve sudah migrasi, ECB sudah migrasi, Bank of England, BIS, dan hampir semua bank besar dunia wajib ikut. Makanya, ketika komunitas PDX ramai bahas tanggal 22 November, konteksnya adalah P-Network sedang berusaha kompatibel dengan standar yang telah dipakai seluruh dunia. Beberapa artikel seperti SuperX dan Ainvest menyebut Pi sedang mengarah ke compliance ISO 20022. Tapi guys, ini catatannya, bahwa ini tidak otomatis berarti semua bank langsung menerima Pi. Ini hanya membuka pintu integrasi, bukan adopsi langsung. 3. Memahami perbedaan penting, compliance, integration, adoption. Ini poin yang sering bikin salah paham. Compliance, Pi mengikuti standar global, misalnya format data ISO 20022. Integration, sistem Pi bisa berkomunikasi dengan sistem keuangan modern. Adoption, bank benar-benar menerima, memproses, dan memperdagangkan Pi. Saat ini, yang dibahas komunitas adalah compliance dan potensi integration, bukan adoption penuh. Ini bikin pembahasan lebih realistis dan kredibel. 4. Kenapa ini ramai di X? Karena banyak analis kripto luar negeri mulai menghubungkan roadmap teknikal Pi dengan deadline ISO 20022. Komunitas global mendeteksi file-file teknis, API, dan upgrade yang disiapkan Pi. Terlihat beberapa exchange sempat mencatat kenaikan harga Pi IOU ketika rumor ini menguat. Intinya, ini bukan rumor Indo doang, komunitas internasional lagi ramai bahas ini. 5. Keunggulan potensial P-Network jika patuhi ISO 20022. Kalau Pi benar-benar integrasi atau komplit dengan ISO 20022, maka manfaatnya adalah 1. Transaksi lebih cepat dan lebih interoperable. Data jadi lebih kaya dan mudah terbaca sistem pembayaran dunia. 2. Biaya transfer bisa lebih murah. ISO 20022 lebih efisien dari Swift MT lama. 3. Keamanan lebih tinggi. Dipakai bank sentral, bank besar, dan sistem pembayaran global. 4. Akses ke potensi integrasi masa depan. Bukan langsung ke bank, tapi ke fintech, gateway, remittance, dan jaringan payment global. 5. Utility Pi meningkat. Merchant, remittance, DEX, liquidity. Kemungkinan integrasi CX legal di masa depan. 6. Sentimen pasar mendorong harga. Beberapa exchange sempat naikkan harga IOU saat isu ini ramai, tapi tetap spekulatif. 6. Dampak nyata buat pionir Indonesia. Kalau ekosistem Pi makin matang setelah ISO 20022, yang paling terasa, remittance lewat aplikasi fintech bisa jadi jauh lebih mudah.
Merchant makin percaya diri pakai Pi sebagai pembayaran. Utility DEX Pi makin kuat dan stabil. Pioneer yang sudah KYC migrasi makin siap masuk ekosistem global. Walaupun belum langsung, Pi masuk rekening bank. Arah pengembangannya sudah ke sana. 7. Catatan penting supaya tidak salah paham. Banyak media membahas ini sebagai potensi, bukan pengumuman resmi. Picor tim berkali-kali mengingatkan jangan percaya rumor liar. Sampai sekarang tidak ada janji fitur besar aktif tepat tanggal 22 November. Semua proses standar global butuh waktu bertahap, bukan instan. Harapan realistis. Kalau 22 November tidak ada pengumuman besar, itu normal banget. Deadline ISO 20022 adalah perubahan dunia, bukan tanggal peluncuran Pi. Yang penting adalah arah perkembangan Pi, bukan tanggalnya. Kesimpulan. 22 November 2025 adalah momen besar dalam dunia keuangan global. Dan Pi Network sedang membangun fondasi supaya kompatibel dengan sistem tersebut. Kalau integrasi ini berjalan, Pi bisa naik kelas. Dari sekadar mining pakai HP, menjadi aset digital yang siap berinteraksi dengan standar finansial modern. Tapi tetap, kita sambut dengan kepala dingin, data akurat, dan nunggu update resmi dari core team. Penutup. Pioneer Indonesia, kalian siap menghadapi 22 November? Gue saranin kalian gali lebih dalam tentang Pi Nexus, ISO 20022, sistem pembayaran global, dan cara kerja blockchain Pi. Biar makin paham arah proyek ini kemana. Dan seperti biasa, ini bukan saran investasi, dan tulisan ini tidak sepenuhnya benar ya guys. Boleh sahabat peradaban baru mengklarifikasi tulisan ini dan berikan fakta-fakta penting yang relevan ya guys. Silakan tulis di komentar ya guys. Ini hanya rangkuman informasi yang bisa kalian kembangkan lewat riset tambahan. Kalau ada kekeliruan penyampaian, gue mohon maaf ya guys. Jangan lupa pantau update resmi Pi Network di X atau website resminya. Klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar kalian gak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.